Dr. Niko Saputra Nugraha adalah seorang dokter, influencer, dan tiktokers kalangan milenial yang berhasil menjadi sosok inspiratif anak muda di Indonesia. Niko pernah patah hati sampai membuat Roma dan hati-hati dalam memilih pasangan. Aduh. Niko mempunyai pacar saat ini 3. Wah, Sama ya? 4. Aku kayak friend with benefit aja. Bahkan aku bisa kenal Kak Ica, jujuran aja aku udah tahu Kak Ica udah lama banget. Oh, tapi waktu pas kenal sama Kak Ica, terus di fallback guys. Itu jujuran kayak di fallback gitu lah sama Kak Ica. Tuh, jadi sama siapa? Cindy sayang? Iya sayang. Assalamualaikum, welcome to Cam On Entertainment, podcast Jujur Aja. Udah deh, ngaku aja. Kali ini kita kedatangan yang seger-seger. Waduh. Apa itu? Bukan buah, melainkan Bukan sihir juga. bukan sihir ya. Apa kabar, Dokter Niko? Alhamdulillah baik. Kak Ica gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik juga. Kita udah lama gak ketemu ya? Udah lama sih, Kak. Terakhir kayaknya setahun yang lalu ya? Acaranya si Nadia. Iya, Dan Nadia. kita pertama kali ketemu, kita ketemu di Paris. Keren kan? Ini gak lo? Cewek-cewek yang lagi ngedeketin Niko. Waduh, cewek ya sekarang ya. Pasti banyak banget kan? Masya Kalau Allah ya. aku seusia kamu sih aku suka sih. Kalau aku kayak ganteng, dokter, udah punya rumah. Waduh. Terus attitude-nya bagus, Masya Allah, bisa Amin. nyari duit sendiri, sayang sama orang tua. Tambah banyak nanti yang ngejar kamu nih kalau di listin begini. Yuk kita bacain profilnya dulu. Oke. Dr. Niko Saputra Nugraha adalah seorang dokter, influencer, dan tiktokers kalangan milenial yang berhasil menjadi sosok inspiratif anak muda di Indonesia. Laki-laki kelahiran 16 September 1996 di kota Bandar Lampung. Yeah. Setelah berhasil membintangi dan menjadi host utama di program Dr. Traveler Trans TV. Bahkan program yang diawali menyabet penghargaan KPI Award sebagai program TV yang peduli perempuan. Niko Saputra Nugraha adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau disebut dengan UNSRI. Dengan menjadi host Dr. Traveler Trans TV, Niko Saputra Nugraha sudah berkeliling hingga ke pelosok Indonesia. Selain itu, Niko juga didapuk menjadi brand ambassador serta bintang iklan produk kesehatan, kebugaran, dan perawatan wajah rambut untuk pria. Bahkan sekarang katanya kamu lagi mau ada film juga ya? Iya betul banget, Kak. Luar biasa nanti sekali 2024 ini insya Allah bulan Maret nanti. Debut dulu pertama. Mamanya mimpi apa ya punya anak kayak gini ya? Waduh. Kalau kata mama ini dia baca surat Nabi Adam sama Bukan Yusuf. baca surat Yusuf, sorry. Kalau kata mama bener. Surat Nabi Adam Surat apa? Nabi Yusuf. Surat Nabi Yusuf sama makan bakso. Makan bakso. Tuh buat ibu-ibu yang lagi hamil, cepet-cepet baca surat Nabi Yusuf sama makan bakso. Betul. Baksonya beli di dapur Malaysia Ica. Bener banget, ya. Apalagi bakso gorengnya ya, Kak. Bakso goreng bisa kan? Itu enak loh. Tapi emang bener loh, aku hamil Aurel tuh baca surat Maryam terus. Nah, Jadi kalau mau anak cewek, kalau anaknya cewek kita bacainnya Maryam. Betul. Kalau anak cowok kita bacainnya Yusuf. Yusuf. Tapi Masya Allah, tabarakallah, aku merasa bersyukur sekali punya anak seperti Aurel. Maksudnya kayak ya kalau dari fisik kan alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Terus kayak anaknya nggak banyak apa ya, kayak kita bestie. wih, itu Luar sih biasa yang juga harus nih hasil dari surat Yusuf ini. Kita langsung masuk ke gosip atau fakta. Waduh, deg-degan nih. Niko mempunyai pacar saat ini 3. Wah, Sama ya? 4. Kok 3 tuh? 4 ya? Salah. Niko menjadi juara 1 di ajang pencarian bakat tarik suara Judika Vokal Tips. Kamu bisa nyanyi juga? Yes, benar. Jadi apa yang kamu gak bisa? Aku tanya deh, itu aja dulu. Yang belum bisa menghidupin anak orang tuh ya, belum ya? Bisa. Karena lagi ya. Kalau bisa mau base sound setiap bulan 150 juta kok.
Amin. Jadi bisa nyanyi? Bisa kan insya Allah. Nyanyi dikit dong. Oke, aku tahu lagunya apa. Apa? Cantik, ingin rasa hati berbisik. Lupa lagi liriknya, kan gue gugup kan kalau nyanyi sama Kaica. Emang kenapa ya? Giliran di udah podcast knowing ya. Gue lupa lah liriknya. Ya pokoknya gitu deh Kak. Nanti durasi kepanjangan Kak. Oke. Niko sejak kecil sudah memiliki mimpi untuk menjadi seorang dokter dan berdampak besar bagi masyarakat. Dan sekarang terbukti dirinya berhasil menjadi satu-satunya dokter di keluarga besarnya. Betul banget, itu Jadi fakta. kamu satu-satunya dokter? Satu-satunya di keluarga inti, bahkan keluarga besar. Jadi keluarga besar dari sepupu tuh nggak ada dokter sama sekali Kak. Oh Masya Allah. Aku adalah pencetus pertama jadi dokter di keluarga. Biasanya punya anak, nanti kamu Bismillah ya, punya rumah sakit, punya klinik. Amin. Terus nanti kamu punya anak melanjutkan. Iya sih Kak, kalau kata orang Biasanya nanti habis itu langsung jadi satu keluarga dokter akan keluar 2-3 dokter ya. Tapi aku nggak mau maksa sih Kak, kalau ntar punya anak dia mau jadi dokter silakan, kalau nggak mau jadi dokter nggak apa-apa. Yang penting sesuai passion dia aja. Iya, Udah iya. niat sih. Tapi jadi dokter itu sesuatu menurutku ya, karena keluargaku, papaku tuh 10 bersaudara dan hampir rata-rata kakak-kakaknya tuh semuanya dokter. Oh, Dokter umum, dokter gigi gitu-gitu. Tapi untuk memilih menjadi dokter itu adalah kuliah yang susah sekali kan, Betul. sangat sulit gitu. Setuju. Sekarang kuliah dokter itu realistis aja mahal. benar. Udah susah, mahal, dan menurut aku jadi dokter itu bukan jadi kaya. Benar. Karena Benar banget. ya bayaran dokter ya biasa aja. Betul. Ya kalau misalkan di mata masyarakat ya, kalau di mata kacamataku ya, untuk jadi pengusaha lah yang jadi kaya. Untuk jadi dokter berapa sih jadi dokter? Sekali Betul. nemu 300.000, jadi influencer 1 menit 3.500.000. Apa tuh Kak? Story ya Kak? Nggak bercanda. Belum reelsnya 20 juta. Waduh, Iya nggak sih? amin. Nah jadi Itu red kata Kaica ya guys. jadi dokter itu bukan menjadi kaya menurut aku. Jadi Tapi betul tuh Kak. pekerjaan yang sangat mulia, yang benar-benar orang-orang seperti Dokter Niko ini yang bisa membuat Indonesia menjadi semakin maju, semakin sehat, Amin. semakin baik, dan semoga masih banyak orang-orang di luar sana yang pingin jadi pekerjaan-pekerjaan yang mulia, jadi dokter juga. Ini udah jadi dokter, penyanyi, pemain film, apalagi influencer. Luar biasa. Bu, Pelan-pelan, anaknya Kak. gimana Bu? Luar biasa sekali Bu. Niko pernah patah hati sampai membuat trauma dan hati-hati dalam memilih pasangan. Itu fakta sih, benar, memang benar. Saat itu, ya namanya aku juga dari dulu tuh jarang pacaran ya Kak ya. Oke. Sekalinya pacaran mungkin masih bodoh, masih Itu kamu nggak belum tahu jadi dokter akan. tuh? Udah sih, udah jadi dokter Udah sih. jadi dokter. Ih Udah penasaran banget siapa yang ninggalin Dokter Niko. Udah jadi. Tapi itu awal-awal banget sih Kak. Oh, awal baru-baru. banget pas baru lulus kayak gitu. Pas banget baru lulus. Ya udah deh, mungkin emang karena tidak jodoh atau mungkin lebih ke komunikasi sih Kak. Kayaknya komunikasinya nggak Kamu yang sibuk apa dia yang sibuk? sama-sama, tapi karena itulah proses pacaran ya Kak ya. Jadi ketika pacaran itu kan kita bisa saling dekat dan bisa saling tahu antara sifat masing-masing. Bahkan sifat buruknya pun juga terbuka di saat pacaran itu. Jadi kayak gue nggak cocok deh gitu loh. Pacaran Karena berapa nggak lama? cocok. Ya nyaris tahun, nyaris ya. Oh, Terus sebentar. ya udah deh, Patah hati tuh. patah hati. Sakit banget tuh. Karena Kak, aku diselingkuhin guys. Oh gitu, Itu ketahuan. iya sih. Selingkuh tuh kan bukan melulu tentang hal-hal kayak gitu ya Kak ya. Tapi kalau dia udah mulai chattingan, kalau dia udah mulai bisa jalan sama orang, menurut aku kayak itu udah kategori selingkuh. Aku tahu sih Kak, manusia tuh munafik sih kalau mau dia bilang setia. Tapi itu lebih ke kita, lo bisa nggak sih mempertahankan atau biar kita tuh ada kekuatan power untuk tidak melakukan itu gitu loh. Itu yang lebih ke tantangan atau challenging kalau ketika kita pacaran. Ya buat apa kita pacaran, namanya kan komitmen. Lo bisa nggak nahan supaya lo tidak balas chat dia atau lo respon dia, itu doang. Tapi kalau mau dibilang setia apa enggak, itu bullshit menurut aku. Semua manusia tuh agak susah emang kalau dibilang setia, tapi tinggal diri kitanya aja mau dia mempertahankan atau enggak gitu loh. Berarti
kayak dia lumayan agak posesif ya, say. Terbuka pelan-pelan ya, sesuai dengan awal tadi dibuka sama Kak Ica ya. Dikupas-kupas. Tanpa disadarin ya, aku keceplos juga nih. Terus akhirnya? Akhirnya ya udah, ya walaupun dia bilang nggak ada apa-apa, tapi menurut aku kayak, lah kok aku bisa nggak ngerespon orang yang ngechat, aku Kamu bisa? gitu. Ya karena aku setia, bukan setia, lebih ke aku tuh berusaha Kak. Ada ya? Berusaha. Aku tuh kayak masih berpikir emang ada laki-laki sesetia itu gitu. Lebih ke berusaha Kak. Kita pasti punya ada pemikiran, namanya manusia ya, nggak mungkin sesempurna itu. Kepikiran kayak, aduh, mungkin kayak dari segi Kamu fisik mencoba gitu. untuk menjaga komitmen itu Menjaga. dan kayak ya udah kalau gue udah pacaran, gue akan menjaga hati gue akan menjaga mata dan tangan gue untuk tidak dengan wanita lain. Sebegitunya. Seperti itu. Sebegitunya? Jadi seperti itu. Jadi Luar lebih ke biasa menjaga. sekali ada laki-laki Ya, seperti kalau ini. mau ngelihat Cahya, lo cakep contoh banget nih ini dia. Cahya. Lo jangan gatel, lo semua lo balesin Cahya. kalau nggak ada pacar nggak apa-apa Kak. Kalau nggak ada pacar, menurut gua ya, karena ya udahlah pasti munafik juga kalau gua terlalu lurusan banget. Ya udah kalau emang selagi nggak ada komitmen sama orang, mungkin itu proses mau ngelihat mana yang ya udah deh mana yang cocok sama gue. Tapi kalau udah punya pacar komitmen, ya udah lo harus tanggung resiko itu gitu loh. Tapi kalau emang lo masih mau main-main gak usah pacaran. Jadi tidak ada yang saling menyakitin antara satu sama lainnya. Gitu ya. Kalau menurut aku gitu, apalagi kalau merit. Nah, kalau merit udah sah secara agama loh. Itu tuh. Ya kalau merit sih kalau diri aku kalau udah merit, aku pasti kayak saya terima nikah dan kawinnya gitu. Pasti aku ya Allah saya berjanji untuk menjaga mata, badan saya dan segalanya hanya untuk suami saya. Tuh, Aku setiap niatkan, menikah Kak, aku udah. selalu seperti itu. Tapi kalau pacaran yang nggak bisa juga nggak balas chat dari cowok lain. Karena proses ya. Nah, mungkin pemikiran cewek cowok beda Kak. Menurut aku Kak, kita kalau udah menemukan satu orang yang menurut kita tuh udah sempurna bagi kita, kayak ya udah, apalagi mau gue cari. Istilahnya mungkin secara fisik udah sesuai kriteria. Terus secara attitude-nya udah bagus. Terus mau nyari yang sempurna lagi, ya nggak bakal dapet. Karena kesempurnaan tuh dibentuk, bukan dicari. Oh, Masya Allah, luar biasa. Bener kan sekali. tapi kan Kak? Iya, kan ya gitu, jadi harus dibentuk. Nah, membentuk itu adalah proses kita berdua bareng-bareng, sama-sama ngebentuk supaya jadi sempurna. Iya, tapi cara pikir anak-anak sekarang tuh yang ya aku jarang banget nih ketemu orang ngobrol sama laki-laki yang masih punya prinsip hal seperti ini. Justru biasanya laki-laki yang kayak ya udah yang penting lu punya gue punya lo, gue nggak akan macem-macem di belakang lo. Ya kalau gue cuma Chatan, chat sekedar aja. Yang penting gue menjaga diri gue untuk tidak ada di ranah yang mengarah ke situ mengarah gitu ya. ke situ, kayak yang sesuatu yang lebih dekat lagi gitu. Tapi kalau so far cuma chatan, terus kayak cuma ketemu karena memang ada sesuatu yang masih diperlukan, ya why not gitu. Jadi kayak nggak usah posesif banget. Maksudnya aku sudah banyak berbicara ngobrol sama banyak orang, sudah si laki-laki dan perempuan ya udah, ya lo terserah, yang penting lo jaga kepercayaan gue gitu. Berarti banyak perspektif ya kayak dari orang-orang. Ya kalau ternyata ini banyak masih yang- kayak sistem-sistem orang-orang Korea. Sih kayak setia banget gitu loh. Indonesia gue lihat kayak teman-teman gue ya udah karena biasa Kak aja. apa ya kayak mungkin aku tuh nggak mau dijadiin pilihan. Woi. Oh. Karena gue udah berjuang sampai sekarang untuk diri gue aja susah. Jadi tidak mau Aku nih jadiin nggak mau pilihan. dijadikan pilihan. Iya dong, kayak gue udah berusaha nih jadi aku yang sekarang. Gue udah mati-matian sampai jadi sekarang, baik itu dari segi karir apapun lainnya. Tapi gue masih jadi pilihan, berarti kayak, aduh nggak dulu deh, gue udah naikin value gue, tapi Iya, dijadiin iya, pilihan iya, tuh iya, iya. value gue kayak berkurang, silakan kamu sama yang lain aja gitu loh. Itu menurut saya. Ya tapi memang sebenarnya bagus. Tapi jarang banget ada yang masih kayak begini. Niko merasa mirip dengan aktor Nicholas Saputra. Waduh jauh banget lah, nggak itu konten. Aku pernah buat konten tentang Nicholas Saputra di TikTok ya. Nicholas versi muda nggak sih? Jauh lah Kak, Nicholas dia bule banget. Asia. Nggak, itu tuh gara-gara konten
lagu Dewa kalau nggak salah kan lagi FYP banget di TikTok, tapi ada foto Nicholas Saputra, aku plesetin lah Nicholas Saputra, slide-nya Niko Saputra, kayak gitu, bukan mengaku sama Nicholas, aduh jauh banget. Insya Allah next Nicholas akan Saputra menjadi malu. Nicholas Saputra jadi Niko Saputra. Amin, Karena semoga kan rezeki kamu yang udah luar juga. value-nya sudah banyak sekali nih, bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa Amin. itu. Cocok jadi bahan rebutan. Aduh. Niko telah menemukan seseorang yang cocok menjadi pasangan. Belum. Sama sekali. Sampai sekarang aku Sekarang dekat sama siapa sih di situ? Siapa aja? Aku tuh sebenarnya Kak bukan sama nih orang nggak tuh? Kita bukan pacaran tapi kayak lebih nggak tahu ya, ini akan menjadi kontroversial ya. Ya sih. Aku kayak friend with benefit aja. Kayak ya udah. Karena kalau udah komitmen, kamu tipenya orangnya seperti yang tadi kamu bilang. Kayak aku udah pernah merasakan sakit itu, kayak susah untuk bisa lagi dan takutnya akan menjadi sakit lagi. Ya udah better gimana kalau kita friend with benefit. Kamu tuh ngomongnya gitu. Gimana kalau tidak kita secara friend with belak-belakan, tapi kita saling mengerti. Kayak ya kita chatan, Tapi kalau kayak gitu teleponan, cemburu-cemburuan gak sih? Pasti Kak, Hah, pasti. Tapi cemburu-cemburuan? kita nggak bisa marah. Oh, Nah, jadi kayak kamu kok pulang malam sih gitu nggak? Enggak sampai segitunya. Tapi ya kalau kita mau cerita, misalnya aku keluar nih ya gini-gini sama siapa, akan ada rasa kayak ganjel, gitu. Tapi kayak ya udahlah, Nggak bisa emang marah. bukan Tapi jadinya emang kayak ya aku mungkin nyaman di sisi lain. Kenapa aku juga mau kayak gitu? Karena prioritas aku bukan itu Kak. Karena prioritas aku jujur-jujuran aja, ini lagi bangun rumah itu. Dari segi finansial aja lagi menggaruk-garuk Iya, banget, keluar ya kan? dulu, Lagi keluar gitu. dulu. Terus mana tahun depan udah punya rencana planningnya mau prepare buat Bangun sekolah. Wih, amin, amin. Karena bangun villa, ulang lagi. Ya kan cita-cita boleh setinggi Betul. langit. Ya siapa tahu lah bisa buat Manifesting. bisnis juga gitu kan Kak. Jadi kayak prioritas tuh masih yang kedua, tiga lah kalau jadi segi itu. Tapi ya memang manusia pasti butuh namanya kasih sayang ya. Sosokan gak tuh kasih sayang. Ya nggak Cahya. Ya udah saling tahu aja. Dari sisi dianya juga kayak dia menerima juga. Dan dia juga mungkin sosok yang dia lagi pengen meningkatkan value dia juga gitu loh. Jadi ya udah, kamu udah punya prioritas yang itu, aku juga punya prioritas ini. Tapi kalau emang kita bisa saling komunikasi dan jalan, tapi nanti kemudian hari kita mungkin bakal cocok dan bisa jadian, kenapa tidak? Tapi kalau enggak, ya udah, nggak apa-apa. Lucu banget, Gitu. friend with benefit. Ini gak tahu sih Kak, ini kenapa bisa kepikiran kayak gini? Mungkin karena ada trauma itu ya. Karena ada trauma itu sih Kak. Aku trauma tapi malah masih nyangkut. Wah, diambil dulu tuh nyangkut ada. Parki. Kita masuk ke pertanyaan. Dari tadi juga pertanyaannya. Apa benar Niko pernah tertipu tiket Coldplay? Iya, aku Bener. lihat tuh. Kayak itu heboh banget tuh Kak. Itu definisi yang pertama kali kan, yang waktu pas war yang pertama. Terus salahnya memang bukan aku yang war. Saat itu aku lagi syuting dan di daerah pedalaman gak ada sinyal. Aku ngomong sama manajer pas OTW ke pedalaman, pas ada sinyal, telepon tuh pagi-paginya, Mbak, pokoknya hari ini war ya, dapetin tiket. Nah mungkin manajer aku tuh panik gara-gara mungkin kalau nggak dapet ntar aku bad mood apa gimana. Jadi dia panik buying. Dia langsung dia war juga, plus dia nyari just tip. Karena Gila. nyari just tipnya itu mendadak. Just tip 1 dia bilang penuh slot, just tip 2 penuh slot. Jadi kayak ditanya-tanya ada satu slot, ya udah dia kayak trust aja. pura-pura Masalahnya itu. full dulu. Iya, terus akhirnya dia trust itu. Ya udah singkat cerita, baru maghribnya baru aku ada sinyal. Tiba-tiba kok kena tipu. Berapa juta dapatnya? 12.500.000. Ya udah nggak apa-apa kata aku. Mau nggak mau, jadi kan aku bingung kan mau diapain nih. Kalau mau ngarepin duit balik udahlah ya. Nggak mungkin lah itu kayak 2% lah mungkin bisa duit balik. Cuman yang aku pengen naikinnya adalah kebenaran produser aku ngomong juga, Dok kenapa nggak di-up di sosmed aja. Di sisi lain, kamu bisa bermanfaat buat orang supaya tidak ada terjadi penipuan lagi. Kan aku bantu repost. Nah, iya lah, bener tapi Kak, akhirnya
viral beneran. Itu di TikTok berapa juta tuh yang nonton. Siapakah sosok perempuan yang ada di video TikTok akun Riko? Temen Kak. Yang tadi, friends with benefit, bukan? Temen. Beda lagi. Temen Kak. Teman tapi Temen sayang. tapi temen. Siapa namanya? Cindy. Namanya Cindy. Ya. Umurnya? Sama seumuran sama aku. Tinggal di Kak. mana? Tinggal di Jakarta Pusat. Kamu di Cibubur. Cibubur. Jadi berapa lama kalau ke rumah kamu? Deket lah 20 menit ya. Sering ke rumah kamu? Hei. Kebalik. Kebalik. Aku yang ke rumah dia. Kemanya gue. Gitu ya? Tuh, Kak. Jadi kamu yang ke rumah dia? Iya, Ngapain? ngobrol. Kayak udah ketemu orang tuanya? Jemput. Kok gugup ya? Semakin gugup guys. Semakin kesini adrenalinnya diuji sama kayak gitu. Lama-lama keringet gue keluar nih. Kenal udah lama? Hah? Terusin. Udah lama banget Kak. Udah lama? Teman? Teman. Doang? Iya. Ada perasaan? Enggak. Kan ada Oh iya, tuh, perasaan kan teman teman. kan bisa. Sayang karena ya aku teman dia, harus melindungi gitu Kak. Gitu, jadi sama siapa Cindy sayang? Iya sayang. Maksudnya. Cindy Dr. Niko intinya sayang. Salah lagi gue, dibilang nggak sayang nggak mungkin, tapi akhirnya dapat juga tuh kata-kata sayang. Kan teman. Iya kan? Teman-teman sayang semua kita. Sayang semua. Betul. Tapi ada sesuatu yang lebih dong. Ya enggak sih? Ini bener-bener memancing lah guys. Sebelum masuk ke podcast ini, buat kalian yang nonton doa dulu ya. Apakah Niko akan menikah dalam waktu dekat? Mungkin aku sih bukan menargetkan ya Kak. Lebih ke pencapaian yang aku pengen dulu ini nih. Kayak aku kan tadi pengen sekolah. Oke. Sama pengennya buka bisnis juga. Biar ada passive income juga. At least untuk diri aku sendiri, aku udah punya power Kak. Itu dulu deh. Jadi Kalaupun- resolusinya 2024? 2024, insya Allah pengen buat bisnis dan pengen sekolah. Sekolah, bisnis, jadi nikah 2024 belum? Kayaknya enggak deh Kak. Karena masih belum banget sih itu. Planning nikah belum ada? Sementara sedekat-dekat ini belum. Kalau prioritasnya itu dulu. 2025? Ada minum nggak ya? Ada minum nggak? Ini kayak mama-mama posesif gitu loh. Terus kamu mau sampai kapan kamu nikah? Aku sih karena mungkin juga ngelihat mama papa ya Kak ya. Jadi pengennya sih membahagiakan mereka, tapi membahagiakan bukan berarti karena uang ya Kak. Mungkin Ya, karena justru bisa pencapaian gitu. punya istri dan cucu itu lebih pencapaian yang Karena sangat aku udah lebih punya, membahagiakan. aku punya kakak 3 Kak. Semuanya Oh, udah jadi married semua. udah Udah punya married. banyak cucu, udah 5 cucunya. Nah jadi makanya kata mama papa, dan Niko sampai udah oke dulu deh. Maksudnya kayak gak Oh, keluarga juga nggak menuntut kamu cepet-cepet Nggak ada yang ya? nggak ada secara Niko harus ini, nggak ada. Pokoknya mama sama papa udah, Niko udah punya kehidupan sendiri, udah dewasa, udah tahu mana yang benar dan tahu punya cara ngebahagiain diri sendiri itu seperti apa. Itu bersyukurnya aku punya orang tua yang punya kepikiran kayak, jadi kita sebagai anak tuh nggak pressure dan ngelihat temen cerita-cerita, "Duh, gue disuruh married sama orang tua gue." Lah, jadi bukan lo yang pengen, nggak disuruh orang tua, kayak lihat aja ntar setahun 2 tahun ke depan. Bukan bermaksud ya, nggak semuanya kayak gitu, tapi kayak ketika itu dia married bukan karena diri dia sendiri, tapi atau karena paksaan atau karena tekanan sosial dia, itu akan berbeda Kak sebenarnya. Jadi kayak ya udah, married tuh sakral. Bener gak sih Kak? Bener, Betul kan? bener. Itu. Jadi ya udah. Cuma aku coba bercanda doang sih. Padahal kalau lingkungan aku mau married pasti aku kayak, lo udah yakin? Dia orangnya gini loh. Iya, karena aku pernah gagal ya. Jadi rasanya tidak mau orang merasakan apa yang aku Kegagalan, rasakan iya. gitu loh.
Tapi nggak apa-apa sih Kak, jadi insight buat teman-teman yang belum married kan. Lebih ke kita minta kasih info, terserah dia ke depannya gitu. Kalau cara kacamata jauh aku setelah aku gagal, misalkan aku hidup baru 20 tahun pada saat aku menikah, kan aku sekitar 21 apa 22 tahun gitu ya. Terus kita baru 22 tahun aja rasanya kita pengen mencoba sesuatu kehidupan yang baru. Yang dimana manusia hidup ya bagus-bagus di 60-70 tahun lah ya, standarnya umumnya gitu. Betul. Nah, minimal setengah dari umur kita lah, baru lo ngerasain sesuatu yang baru. Karena nanti pada saat sesuatu yang baru lo rasakan, itu tengah-tengah dari umur kita gitu, jadi nggak membosankan, nggak boring banget juga, gitu loh. Jadi setengah-setengah lah minimal, menurut aku ya 30 untuk laki-laki pas lah untuk 30-an pas lah untuk menikah, karena nanti kan akan hidup 30 tahun lagi bersama orang yang itu-itu saja juga gitu. Jadi udah kita nikmati masa-masa sendiri dan akhirnya kita menikmati masa-masa berdua gitu. Nah mungkin satu lagi nih Kak, kenapa aku belum kepikiran mau merit, karena aku nggak bisa disamain sama yang lain. Salah satunya adalah aku kan dokter, jadi aku tuh lulus dokter umur 24 mau ke 25 baru lulus. Habis itu masih ada internship pula 1 tahun, jadi kayak masa muda aku tuh kemakan karena sekolah. Sedangkan mungkin teman-teman yang merit cowok nih umur 27, 28, dia udah kerja umur 21, umur 20 udah kerja. Istilahnya udah punya ngerasain uang tuh udah bertahun-tahun. Aku baru ngerasain uang jujuran aja baru 2 tahun. Definisi kayak, oh gini ya dapat gaji, oh gini ya dapat uang. Nah alhamdulillahnya ketika aku dapat uang, aku bisa mengontrol keuangan aku. Jadi kayak aku dapat jackpot misalnya, aku langsung lariin ke rumah, lariin ke mobil. Kalaupun jalan-jalan pun juga alhamdulillah selalu disupport. Kayak alhamdulillah banget, kayak kemarin beberapa bulan lalu ke Bali, kebenaran pas lagi syuting, aku extend. Pas extend 3 hari, di situ juga dapat sponsor, kayak sponsor inilah, penginapan, sponsor ini. Jadi kayak liburannya nggak ngeluarin uang bisa ya. Jadi kayak sisanya ya aku lebihin ke investasi gitu-gitu. Nah jadi kayak kepikiran 2 tahun ini masih berjuang banget Kak, masih yang aduh masa muda aku aja mungkin baru kerasanya sekarang. Kemarin tuh kuliah di kedokteran, terus juga tinggal di Palembang, berarti nggak ini ya, mungkin beda culture-nya juga ya, kayak antara Jakarta dan Palembang. Pas aku di Jakarta, ini juga di Jakarta baru 2 tahun Kak, jadi aku definisi udah dapat kerja, langsung ke Jakarta 2 tahun, baru kebuka semua pemikiran aku, ketemu karakter orang yang kayak gini, kayak gitu, terus ada orang gini gitu. Jadi insight aku dan diri aku ini jauh berbeda, jadi lebih dewasa karena pengalaman-pengalaman kayak gini. Dari segi uang, terus aku nanya orang yang lebih sukses tuh, kayak kemarin kita di Paris tuh Kak. Pertama kali ketemu kayak di Paris, aku jujuran aja Kak, itu mungkin aku salah satu KOL yang berangkat dengan followers paling dikit. Dari situ aja rasa insecure pasti ada dong. Tapi justru aku bersyukur ada rasa insecure, itulah jadi tamparan buat aku untuk gue harus bisa nih, walaupun followers aku nggak sebanyak KOL yang lain, tapi gue harus bisa sama kayak mereka. Ya dengan cara apa? Dengan cara aku buat kontennya maksimal banget. Terus sampai yang aku sampai ngajak di saat mungkin KOL lain ngajak asisten, aku ngajak videografer supaya setiap hari aku konten aku tuh berkualitas, konten aku terkonsep, sampai aku buat 2 koper buat apa? Buat kayak sehari OTD dari atas sampai bawah harus berubah setotalitas itu supaya biar kayak walaupun followers gue dikit, tapi gue harus bisa sama kayak mereka. Jadi kayak itulah tamparan buat aku, dan ketika kita berusaha banget, ternyata gak ada sama sekali menurut aku dibedakan saat di sana gitu. Bahkan aku bisa kenal Kak Ica, jujuran aja aku udah tahu Kak Ica udah lama banget. Tapi waktu pas kenal sama Kak Ica, terus di fallback guys. Itu jujuran kayak di fallback gitu lah sama Kak Ica. Itu awal-awal pasti kan Kak. Aku juga itu saat itu tuh belum naik banget Kak. Maksudnya kayak Instagramnya masih 30 ribuan di Paris itu. Tapi ya kayak itulah Kak, definisi mungkin juga rahasia Tuhan juga, rezeki Tuhan. Udah dikasih kesempatan, lo bisa nggak sekarang memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Dan ditambah lagi aku adalah mungkin orang daerah Palembang gitu loh Kak, bukan kuliah di Jakarta yang which is udah punya teman-teman artis, selebgram, nggak ada. Aku orang Palembang yang langsung loncat nasional. Jadi kayak yang
perjuangannya tuh mampus-mampusan banget. Belum lagi mama tuh juga dulu manjain aku banget, nggak boleh merantau dan lain-lain. Akhirnya boleh merantau, langsung wah kewalahan lah Kak saat itu. Tapi saat itulah juga aku berjuang semaksimal mungkin. Ternyata seiring berjalannya waktu, kenal sama orang-orang yang udah sukses, terus ngelihat setiap itu pasti aku selalu tanya, kayak contoh kecil ya kayak kemarin kamu kok bisa dapat ini ya centang biru gitu-gitu kan, dapat info, oh kamu harus banyakin ini artikel gini harus ada berita yang bagus, prestasi atau apa mungkin kamu. Akhirnya aku coba kan sampai ada live Instagram kayak gitu-gitu. Aku nggak mau dibayar saking ya Kak, tapi aku cuma mau misalnya live Instagram, aku pengen dibuatin artikel. Jadi artikel aku tuh udah banyak gitu kan, aku kumpulin satu-satu gara-gara nanya-nanya sama orang-orang yang udah lebih duluan gitu kan. Nah, dapat insight buat aku dan akhirnya banyak pembelajaran aku lakuin gitu. Ya sendiri tapi fighting banget karena dia mempunyai otak yang luar biasa cerdas. Istilahnya aku tuh nggak ada yang ngerembet misal nih mau ikut sama yang followersnya gede gitu kan, pengen coba deh siapa tahu biar bisa kena ini. Enggak, definisi aku yang datang sendiri dan di saat itu aku langsung gimana caranya gue harus bisa nih masuk atau di tengah-tengah barisan sama mereka. Jangan sampai aku dianggap kayak walaupun followers gue masih dikit tapi gue dibedain. Alhamdulillah nggak sama sekali. Dan pembawaan kamu juga tidak terlihat insecure seperti yang kamu bilang itu. Jadi kayak itulah Kak, iya sama-sama kita bener kan. Kayak aku biasa aja kan, tapi dalam hati aku itu insecure banget. Sama Dindaha, kita duduk sama-sama kan waktu itu ya, di tempat makan kan. Betul, Kak Vivi juga, ya kan rame-ramean. Nah itu aku jujuran aja tuh Kak, waktu saat itu kayak, wah gokil lah gue satu meja sama orang-orang yang selama ini sering muncul di explore Instagram gitu kan, sering muncul di TV. Ya udah, berarti kayak aku nih dikasih kesempatan Tuhan nih. Nah, berarti lo tuh udah punya rezeki nih di sini. Sekarang tinggal aku aja yang mempertahanin dan harus bisa kayak mereka. Tapi vibes-nya kamu udah dapet kok. Tinggal kamu lebih rajin lagi. Rajin, bener Kak. Jangan, karena untuk mendapatkan di titik itu kan susah. Susah banget. Jadi nanti jangan sampai kamu turun sedikit. Betul. Tetap harus levelnya di situ terus. Makanya pengennya jalan semua Kak, TV jalan, sosmed jalan. Makanya kemarin udah deh mikir kayak masih kurang deh kalau gue cuman TV sama sosmed doang. Udah deh lari ke film. Luar biasa. Makanya film juga aku cobain. Mau series juga, amin semoga. Jadi kayak apapun yang berhubungan dengan entertain kalau bisa aku jalanin semua. Karena itu menurut aku akan ada followers yang berbeda. Kayak di TV, kalau aku lagi syuting, ibu-ibu biasanya kan gitu-gitu minta foto. Selalu aku tanya, ibu tahu dari mana? Sering nonton TV. Nah, TV. Oh berarti followersnya di TV nih. Tapi kalau ketemu orang misal, oh dokter Niko gini-gini. Oh iya kamu lihat mana? Aku sering lihat di TikTok loh dok. Nah, oh berarti dari TikTok gitu. Jadi punya followers yang beda. Makanya harus jalan semuanya. Gitu. Memang capek banget. Tapi ya orang sukses kayak Kak Ica aja pasti capek juga. Masya kan Allah, Kak? Bener kan Kak? Jauh banget Pasti capek banget kan Kak? Kita semua masih berjuang bersama-sama. Yes. Obsesi gitu, perlu, ambisi juga perlu kan Kak. Tapi jangan menyusahkan orang. Betul. Ambisinya buat diri kita, tapi jangan ngerugin orang lain. Prinsip hidup apa sih yang kamu pegang sama ini? Prinsip hidup, ya mungkin dari tadi kayak salah satunya udah banyak prinsip hidup itu yang aku tekanin dan pokoknya aku berusaha hidup itu tuh sementara Kak, nggak selamanya. Tapi dan kita juga nggak tahu nih, entah ya amit-amit ya, entah aku pulang dari ini kita nggak tahu ataupun nanti tahun depan, nggak ada yang tahu umur kan Kak. Tapi kalau kita udah bermanfaat terus, ya itu merupakan hidupnya bahkan bahagia gitu loh. Jadi kesuksesan nggak melulu tentang uang, tapi bisa bermanfaat buat orang lain, itu prinsip yang harus ditekanin. Masya Allah, tabarakallah. Ini apapun pasti itu. bisa membuat sesuatu seperti dokter Niko nih, ibunya doanya luar biasa ini. Doa buat anaknya. Didikannya mungkin ya, didikannya juga. Terus didikan, doa. Tapi betul. memang doa ibu itu sebesar apapun usaha kita, tapi ada doa ibu itu kayak ada jalur VIP gitu. Tapi 100% aku setuju sih Kak. Itu terbukti banget Kak. Jadi waktu pas kecil, mama itu sering ngikutin aku lomba-lomba teater, model, yang entertain kayak gitu. Sampai aku tuh masih kecil kan, kayak ngapain sih aku kayak gini? Mama tuh ternyata punya, kayak anak aku mau bisa dia jadi artis. Mama tuh ngomong kayak gitu. Terus waktu pas udah gede, mama ke wisuda, kakak aku wisuda, tapi kakak aku bukan dokter, tapi wisuda tuh kan ngelihat semua fakultas kan.
Nah waktu pas wisuda fakultas kedokteran, mama tuh lihat nih, kok anak aku nggak ada yang jadi dokter ya, pengen deh. Nah jadi kayak mama akhirnya, ini cerita mama sih, berdoa kayak semoga deh anak gue ada yang jadi artis, semoga deh anak gue ada yang jadi dokter gitu-gitu. Selain itu doa orang tua, ya Tapi itu buat salah ibu di satunya. luar sana ya, itu benar-benar kata-kata apa yang kita sampaikan itu adalah manifesting sesuatu yang kita nggak tahu ternyata Iya. apa yang kita ucapkan itu Bisa jadi banyak kayak, terjadi. mulutmu harimau ya kayak. Jadi Bener ya? hati-hati dalam berbicara, jangan Iya. anak, ya sorry ya, banyak orang tua suka ngomong dasar lo kurang ajar lo, anak ini lo gitu. Itu dikurang-kurangin karena Betul. itu nggak baik, karena suksesnya anak kan juga nanti bahagia buat orang tuanya sendiri. Jadi banget. alhamdulillah ya, anakku aja kadang-kadang aku bercanda dasar gitu kan. Ih bunda, ayo istighfar. Bunda jangan ngomongnya astagfirullahaladzim. bercanda nah, astagfirullahaladzim gitu. Bener, Gitu, Kak. jadi Tapi setuju sih. kadang banyak nih orang di Indonesia yang sangat menyepelekan dengan suatu hal, kata-kata yang disampaikan ke anaknya. Bener. Padahal ibu itu hati-hati banget dalam berbicara. Nggak cuma ibu sih, sama siapapun kita berbicara. Cuman emang Hati-hati power banget. doa ibu tuh ya, yang kayak kita cerita tadi, itu definisi, betul. Makanya jangan durhaka sama orang tua. Kalau aku ya, aku tuh punya salah, punya kehidupan yang misalkan aku merasa Tuhan lagi hidupku sedang tidak baik-baik saja. Waktu aku pernah tuh nambang di 2014 atau 2013. Udah lama Terus banget aku ya, Kak? punya masalah besar. Sampai Kapolda yang nelfon aku marah-marah. Kapolda di suatu daerah nih. Gede banget Jam tuh 2 berarti ya, malam salahnya nelfon tuh. aku, maki-maki aku. Mental hancur kan. Pasti dong. Mungkin belum banyak pengalaman aku juga cari Kak ya. subuh-subuh, jam subuh orang tua aku datang ke mamaku, aku sujud di kaki mamaku, aku cuci kaki mamaku, aku bilang aku minta maaf kalau aku banyak salah, padahal sebenarnya bukan salah di mamaku. Iya. Salah mungkin di pekerjaannya aku salah memilih ada sesuatu lah gitu. Akhirnya beres sendiri. Aku percaya kayak Iya. ngerti gak sih? Paham, Masalahnya paham bukan di orang tua aku tidak Iya. buat salah di orang tua, tapi seketika tiba-tiba kita minta ridho orang tua, minta doa orang tua, ya udah itu masalah segede itu tuntas semua gitu. Bener. Merinding lah gue. Di luar nalar Merinding, Kak. gitu. Tapi bener. Kadang dia selesaikan masalahnya, padahal sebenarnya ada lo jalur VIP Iya, yang kita lupa VIP yang mungkin ya, lu Kak, ya. lupa, lu cuci kaki mak lo deh gitu. Tuh. Cuci kaki mak lo, minta doa, minta ampun kalau banyak salah, minta ridhonya gitu. Kadang enggak nak, kamu nggak ada salah, nak Ica baik, anak ini anak yang berbakti gitu. Minta ridhonya, maafin Ica aja kalau banyak salah gitu. Gitu terus. Dan ada aja kayak mungkin Ada aja kemulusannya jalan-jalannya. gitu Akhirnya jalannya. besok siang ditelepon lagi kayak udah tuh ya. Masya Kayak Allah, langsung ya, kayak. Gitu langsung Tuh. doanya kan. Gue nggak tahu cara menuntaskan itu seperti apa karena udah mentok Udah gitu. di titik akhir banget gitu Nggak kan. tahu cara menuntaskannya. Ya udah, cara lainnya tuntasin Orang tua. orang tua. Itu jalan yang orang nggak jarang punya pemikiran seperti itu. Bener. Seketika lo udah mentok, lo nggak tahu cara menyelesaikan permasalahan itu seperti apa, lo datengin aja ibu lo. Betul. Jangan durhaka ya. Hal apa yang merubah Niko? Hal apa yang membuat Niko berubah dari dulu sampai saat ini? Pendidikan tadi sempat kita senggol dikit. Aku juga shock sih Kak, pendidikan di kedokteran ini. Makanya aku bilang tadi kalau aku punya anak, aku nggak mau maksa anak aku jadi dokter karena kalau bukan passion itu maksa banget Kak. Selain memang kata kakak tadi emang biayanya mahal, memang ada beasiswa Kak. Ada kok yang teman aku juga yang lulus gratis sampai jadi dokter gratis, gak dipungut biaya sama sekali. Cuman kebanyakan kan memang kalau nggak lulus beasiswa ya berarti harus mengeluarkan uang. Ya aku nggak bisa ngomong itu murah gitu. Dalam artian mahal ya segitulah, pasti tahu lah, teman-teman bisa lihat. Nah udah mahal, pendidikan itu keras banget. Kenapa aku bilang keras? Kayak kita tuh di sekolah tuh mungkin udah rajin. Di kedokteran itu lo harus di-push lagi 3 kali lipat dari orang rajin itu, gitu loh. Aku alhamdulillah banget nih Kak ya, lulus jalur undangan tanpa tes. Nah, masuk satu kelas itu teman-teman yang lulus jalur undangan semua, sama yang jalur tes juga. Jadi tuh punya kayak satu kelas itu orang-orang yang punya pemikiran kayak serius banget gitu kan. Orang rajin pasti, otomatis sudah pasti rajin di sekolahnya. Nah di kedokteran itu semuanya pada stres karena kayak kita dituntut 2 kali lipat harus rajin dari itu. Kenapa? Setiap minggu ujian.
Terus sehari itu kita dari pagi jam 7 sampai jam 5. Prakteknya banyak ya? Itu kuliah Kak. Jadi bener-bener kayak sekolah banget. Prakteknya Cuman nggak ada banyak? upacara. Prakteknya atau pas Praktek tuh koasnya? banyak ngeluarin duit nggak sih? Oh ini pas jadi dokter? Berarti Nggak, waktu kamu masih kuliah. Oh itu nggak dibayar Kak. Nggak, kamu banyak ngeluarin biaya. Oh iya, ngeluarin kayak ya, beli udah include barang-barang atau pasti kayak jasa, misal kita preparat, ada tikus, mau kita ini kan bayar kan. Terus juga kayak praktikum, ada beberapa mungkin ini harus dibayar gitu. Jadi ya itu belum lagi buku-bukunya. Emang nggak harus pakai buku sih zaman sekarang, pakai yang e-book juga bisa, tapi kan bayar juga tetap. Yang pasti pengeluarannya segitu. Tapi ketika kita dituntut, maka aku bilang tadi Kak, kayak masa mudanya tuh udah habis di pendidikan. Kayak untung aja ini kehendak aku sendiri, bukan paksaan orang tua. Walaupun sampai nangis-nangis, walaupun udah capek, ngerasa udah nggak mau lagi nerusin, tapi kalau pilihan sendiri tuh nggak bisa, karena ini pilihan hidup gua gitu loh. Jadi ya gua harus menikmatin dan jalanin aja. Nanti step by step tuh semakin ke atas, semakin susah dan semakin sulit, semakin banyak ujian, semakin banyak belum lagi mental kita kena marah lah gitu kalau kita salah gitu. Wah, makanya aku the best. Itu mungkin salah satu titik terendah aku dan aku nggak mengulang lagi tuh pas aku koas itu. Itu koas tuh baik banget Kak. Wah, mungkin aku sekali seumur hidup tidur di kardus. Di atas kardus, tapi aku pernah tidur di atas tapi kardus. Tapi orang sukses itu harus ngerasain itu semua. Betul sih Kak, mungkin ya kayak, tapi aku nggak tahu nih apa. Orang sukses yang sebenarnya ya. Maksudnya aku belajar dari banyak juga, bermain sama orang kaya, orang setengah kaya, orang bener-bener kaya, orang super kaya. Banyak jadi, kayak. Maksudnya kayak ya jadi orang yang super kaya tuh justru malah orang-orang yang pernah merasakan itu semua. Orang super kaya pasti humble banget, biasa banget, nggak perlu validasi. Orang super kaya tuh apa ya? Dia pasti udah melewati itu semua. Beda sama biasanya orang super kaya akan melahirkan anak kaya gitu kan. Nah, anak kaya itu kan tidak melewati itu semua. Dan soalnya kayak rata-rata ya susah untuk menjaga kekayaan itu. Benar sih. Jadi biasanya diawali dengan bapaknya yang berjuang bener mati-matian. Luar biasa banget. Itulah Kak, jadi kayak wah ternyata pendidikannya sekeras ini ya gitu loh. Tapi ya bener sih, kita harus ngelewatin semua itu, hikmahnya tuh banyak banget. Tapi kamu harus, kalau kamu punya anak nanti ya, kamu harus cerita semuanya masa-masa perjuangan kamu. Harus sih Kak. Harus. Supaya jadi dia tahu Kak. Buat orang tua di luar sana, kadang-kadang aku tuh mereka suka terlalu asik sama dirinya, sehingga pengalaman, kalau aku ya, pengalaman yang aku punya baik buruk itu semuanya aku ceritakan ke anakku, sehingga pengalaman aku itu kan mahal banget. Betul. Kita punya pengalaman hidup yang kadang-kadang nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Betul. Jadi kayak aku sesuatu yang buruk, baik dari pekerjaan, baik dari pertemanan, baik dari kehidupan, apapun itu, teman terbaikku adalah anakku. Benar. Jadi dia ilmu 11 tahun, tapi ilmu bekalnya dia adalah orang kehidupan tuanya. aku. Semuanya suka aku ceritain gitu. Itu jadi gambaran dia nanti. Iya, ya kan Kak? Jangan begini ya, jangan terlalu percaya. Betul. Begini ya gitu. Setuju. Kalau sombong justru kita malu banget, orang luar di sana banyak banget yang kaya di atas gitu, langit kayak masih ada mau langit pamer, ya Kak. aduh gue bukan apa-apa gitu, mau beli ini, aduh kata orang kaya, apa sih lu norak banget. Gitu. Betul. Terakhir nih, quotes of Nico. Jadi kesuksesan itu menurut aku bukan tentang uang. Kalau mau punya mobil Mercy, mau punya Ferrari, mobil apapun itu, menurut aku itu bukan sukses. Tapi sukses yang sesungguhnya adalah kalau kalian semakin banyak bermanfaat buat orang lain, itu adalah kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi gak ada apa-apanya kok kamu punya tas LV, mau punya tas apapun itu, tapi kalau kamu nggak bisa bermanfaat buat orang lain, ya itu suksesnya di dunia doang, tapi di akhiratnya gimana gitu. Dan carilah pekerjaan juga kalau bisa yang bisa bermanfaat buat orang. Pokoknya intinya selalu bermanfaat. Gitu Kak. Masya Allah. Sukses terus. Amin buat ya Allah. Nico. Semoga habis ini clear satu rumah, bangun villa, bangun ini ya. Amin. Paling kenceng. Oke teman-teman semua, thank you for watching, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment. Dan kita juga berdua mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga tahun kedepannya kita semua semakin baik, Amin, lebih baik, ya Allah. sehat selalu, Amin. dan pokoknya yang terbaik.
dan jaga selalu kesehatan. Ah, ya betul. Karena kesehatan tuh penting. Benar. Gitu. Oke, bye. Assalamualaikum.